Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam setelah suasana lebaran yang seharusnya penuh kedamaian, sebuah peristiwa aneh mengguncang kota Surakarta di Jawa Tengah. Rumah pribadi Joko Widodo tiba-tiba didatangi seorang perempuan misterius berpakaian hijau laut yang diyakini sebagian orang sebagai sosok legendaris Nyi Roro Kidul. Kedatangannya bukan sekadar legenda atau cerita mistis biasa. Ia membawa pesan rahasia yang konon berkaitan dengan masa depan politik Indonesia. Di tengah perayaan keluarga dan kunjungan pejabat yang hilir mudik, sebuah rahasia besar perlahan mulai terkuak. Dan tidak ada seorang pun yang siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu, kota Surakarta masih dipenuhi atmosfer lebaran yang hangat. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan para pemudik yang belum sepenuhnya kembali ke kota asal mereka, sementara lampu-lampu rumah penduduk masih menyala terang, menandakan tradisi silaturahmi yang belum selesai. Rumah pribadi Joko Widodo di kawasan sederhana yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai tempat yang terbuka bagi masyarakat, malam itu dijaga lebih ketat dari biasanya. Para anggota pengamanan berdiri dengan sikap waspada, sebagian besar masih mengenakan pakaian batik lebaran, tetapi mata mereka tidak pernah lepas dari gerbang utama. Sejak pagi hingga malam, ratusan orang datang silih berganti. Tokoh politik, pejabat daerah, hingga warga biasa yang ingin bersalaman setelah hari raya. Tradisi itu telah berlangsung lama sejak sebelum Joko Widodo menjadi presiden, dan tetap dipertahankan meskipun kini statusnya telah berubah menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh di negeri ini. Namun malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika keamanan negara atau protokol politik. Sekitar pukul 11 malam, ketika sebagian besar tamu sudah pulang dan suasana mulai sunyi, seorang petugas keamanan yang berjaga di gerbang depan tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang aneh di ujung jalan. Lampu jalan yang biasanya stabil mendadak berpendar redup, seperti tertutup kabut tipis yang bergerak perlahan. Dari kejauhan terlihat sosok perempuan berjalan pelan. Langkahnya tenang namun memiliki aura yang membuat suasana di sekitarnya terasa berubah. Perempuan itu mengenakan kebaya hijau gelap yang berkilau samar di bawah cahaya lampu jalan. Rambutnya panjang terurai hingga melewati punggung, bergerak perlahan tertiup angin malam. Tidak ada kendaraan yang mengantarnya, tidak ada pengawal, dan yang paling aneh, tidak ada seorang pun di jalan yang tampak memperhatikan keberadaannya. Petugas keamanan yang berdiri di pos jaga awalnya mengira itu hanya warga biasa yang tersesat atau ingin bersilaturahmi. Namun semakin dekat perempuan itu berjalan, semakin sulit dijelaskan perasaan yang muncul di dada mereka, campuran antara ketegangan, kebingungan, dan sesuatu yang lebih dalam yang terasa seperti ketakutan yang tidak memiliki alasan logis. Langkah perempuan itu berhenti tepat di depan gerbang rumah. Ia tidak mengetuk, tidak memanggil, dan tidak mengatakan apapun selama beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari waktu sebenarnya. Matanya menatap lurus ke dalam halaman rumah, seolah ia sudah tahu persis siapa yang berada di dalam. Salah satu petugas akhirnya membuka interkom untuk bertanya dengan nada sopan namun tegas. Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Maaf, Ibu, apakah ada keperluan?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap langit malam yang mulai tertutup awan tipis. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya lembut tetapi memiliki gema aneh yang membuat para petugas saling berpandangan tanpa sadar. "Aku datang membawa pesan untuk tuan rumah." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa, udara di sekitar pos keamanan tiba-tiba terasa lebih dingin. Salah satu petugas segera menghubungi bagian dalam rumah. Beberapa menit kemudian, seorang staf kepercayaan keluarga keluar untuk memastikan situasi. Ketika ia melihat perempuan berpakaian hijau itu berdiri di gerbang, wajahnya berubah pucat, seolah ia baru saja mengenali sesuatu yang tidak mungkin. Ia menelan ludah sebelum akhirnya berbisik hampir tak terdengar. "Tidak mungkin." Perempuan itu perlahan mengangkat pandangannya dan menatap langsung ke arahnya. Tatapan itu tidak mengandung ancaman. Namun ada kedalaman yang membuat siapapun yang melihatnya merasa seperti sedang berdiri di tepi lautan yang tak berujung. Kabar kedatangan perempuan misterius itu akhirnya sampai ke dalam rumah. Di ruang keluarga yang masih dipenuhi aroma kue lebaran dan suara televisi yang menyala pelan, Joko Widodo mendengarkan laporan singkat dari stafnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Selama beberapa detik, ia tidak mengatakan apapun. Kemudian ia berdiri perlahan. Di luar rumah, perempuan berpakaian hijau itu masih berdiri tenang di depan gerbang, seolah ia tahu bahwa orang yang ia tunggu akhirnya akan keluar.
Namun tepat ketika gerbang mulai dibuka sedikit oleh petugas keamanan, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor resmi tiba-tiba berhenti mendadak di ujung jalan. Dari dalam mobil itu turun 3 pria berjas gelap dengan wajah yang sangat dikenal dalam lingkaran kekuasaan nasional. Dan ketika salah satu dari mereka berjalan mendekat ke gerbang sambil menatap tajam ke arah perempuan misterius itu, para petugas keamanan mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Malam itu, bukan hanya satu pihak yang mengetahui kedatangan sosok tersebut. Dan yang paling mengejutkan, salah satu pria dari mobil hitam itu tiba-tiba berbisik dengan suara penuh ketegangan. Kalau dia benar-benar datang, berarti ramalan itu akhirnya dimulai. Sementara di balik gerbang yang setengah terbuka, perempuan berbaju hijau itu perlahan tersenyum. Dan tepat saat Joko Widodo melangkah keluar dari rumahnya untuk melihat siapa tamu misterius di malam lebaran itu, angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma asin laut yang tidak mungkin ada di tengah kota Surakarta. Sebuah pertemuan yang seharusnya tidak pernah terjadi, akhirnya dimulai. Malam di Surakarta perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Udara yang sebelumnya hangat setelah perayaan Idul Fitri tiba-tiba terasa lebih dingin, seolah angin dari laut selatan menyusup jauh ke daratan Jawa Tengah tanpa terlihat oleh mata manusia. Di depan rumah pribadi Joko Widodo, suasana yang beberapa jam sebelumnya dipenuhi tawa dan silaturahmi kini berubah menjadi sunyi penuh ketegangan. Lampu halaman masih menyala terang, namun bayangan pohon-pohon mangga yang bergoyang tertiup angin malam menciptakan siluet panjang di tanah, seolah menyaksikan sesuatu yang akan menjadi bagian dari sejarah yang tidak pernah ditulis secara resmi. Gerbang rumah terbuka perlahan. Beberapa petugas keamanan berdiri dengan posisi kaku, tidak yakin apakah mereka sedang menghadapi tamu biasa atau sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan. Di tengah halaman, langkah tenang Joko Widodo akhirnya muncul dari dalam rumah. Ia berjalan tanpa tergesa, mengenakan kemeja putih sederhana yang masih sama seperti ketika ia menerima tamu lebaran sepanjang hari. Namun raut wajahnya menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat oleh publik. Pandangan semua orang langsung tertuju pada sosok perempuan yang berdiri di depan gerbang. Kebaya hijau yang ia kenakan bergerak pelan mengikuti hembusan angin malam. Rambut panjangnya yang hitam legam jatuh rapi di punggung, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh di tengah situasi yang semakin menegangkan. Para petugas keamanan mencoba menilai situasi secara rasional, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengabaikan perasaan bahwa kehadiran perempuan ini membawa sesuatu yang tidak biasa. Beberapa meter dari gerbang, mobil hitam tanpa identitas yang baru saja berhenti di ujung jalan masih berdiri dengan mesin menyala. 3 pria berjas gelap yang turun dari mobil itu kini berdiri dengan jarak yang cukup dekat untuk mengamati situasi, namun cukup jauh untuk tidak terlihat mencampuri secara langsung. Mereka bukan orang sembarangan. Wajah-wajah mereka sering muncul di layar televisi nasional, berbicara tentang stabilitas politik, keamanan negara, dan arah masa depan Indonesia. Salah satu dari mereka menatap tajam ke arah perempuan berpakaian hijau itu dengan ekspresi yang sulit disembunyikan, bukan sekadar rasa penasaran, tetapi sesuatu yang lebih mirip kekhawatiran. Di halaman rumah, Joko Widodo berhenti beberapa langkah dari gerbang. Tatapannya bertemu langsung dengan perempuan misterius itu. Selama beberapa detik yang terasa jauh lebih panjang dari waktu sebenarnya, tidak ada seorang pun yang berbicara. Angin malam kembali berhembus. Dan lagi-lagi, aroma asin laut yang aneh itu terasa jelas di udara. Perempuan itu akhirnya menundukkan kepala sedikit, sebuah gestur yang anehnya terasa seperti penghormatan, namun juga seperti pengakuan terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hubungan antara tamu dan tuan rumah. Di kejauhan, suara motor melintas di jalan utama, tetapi di sekitar rumah itu sendiri dunia terasa seperti berhenti sejenak. Dalam sejarah panjang budaya Jawa, ada banyak kisah tentang hubungan tak terlihat antara kekuasaan di daratan dan kekuatan yang diakini berasal dari Laut Selatan. Cerita-cerita itu sering dianggap sekadar legenda oleh sebagian orang, namun bagi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, legenda itu seringkali diperlakukan dengan kehati-hatian yang tidak pernah diucapkan secara terbuka. Nama Nyi Roro Kidul telah berabad-abad hidup dalam bisikan sejarah, ritual kerajaan, dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang menertawakannya sebagai mitos. Tetapi ada juga yang percaya bahwa legenda itu menyimpan lapisan realitas yang tidak bisa dijelaskan oleh logika modern. Malam itu, di halaman rumah sederhana di Surakarta, batas antara legenda dan kenyataan terasa semakin tipis. Perempuan berpakaian hijau itu akhirnya berbicara,
Suaranya tetap tenang namun memiliki kedalaman yang membuat setiap orang yang mendengarnya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku datang jauh dari selatan, katanya pelan, karena waktunya sudah dekat. Kalimat itu terdengar sederhana, namun wajah beberapa orang yang berdiri di sekitar gerbang langsung berubah tegang. Di ujung jalan, salah satu pria dari mobil hitam itu menghela napas pelan, seolah kalimat tersebut mengonfirmasi sesuatu yang selama ini ia khawatirkan. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai dinamika politik di Indonesia sering disertai dengan rumor, simbol, dan tanda-tanda yang tidak pernah dijelaskan secara resmi. Para analis politik berbicara tentang strategi, aliansi partai, dan kekuatan ekonomi. Namun di balik semua itu, selalu ada lapisan budaya dan kepercayaan yang diam-diam mempengaruhi cara sebagian elit memandang kekuasaan. Perempuan itu menatap langsung ke arah Joko Widodo, seolah seluruh keramaian politik nasional yang terjadi di luar sana hanyalah latar belakang dari percakapan yang jauh lebih penting. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu Joko Widodo akhirnya berbicara dengan suara rendah namun stabil. Apa pesan yang kau bawa? Perempuan itu tersenyum tipis. Namun sebelum ia sempat menjawab, salah satu pria berjas gelap dari mobil hitam tiba-tiba berjalan cepat mendekat ke gerbang dengan ekspresi serius. Para petugas keamanan refleks menoleh ke arahnya. Ia berhenti beberapa langkah dari Joko Widodo, lalu berkata dengan suara yang ditekan agar tidak terdengar terlalu keras. Kita punya masalah besar. Kalimat itu langsung mengubah atmosfer malam tersebut. Pria itu menoleh sekilas ke arah perempuan berbaju hijau, lalu kembali menatap Joko Widodo dengan wajah yang kini terlihat jauh lebih tegang. Beberapa jam yang lalu, sebuah laporan intelijen masuk dari selatan. Ia berhenti sejenak, seolah memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian ia melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Air laut di sepanjang pantai selatan Jawa Tengah tiba-tiba berubah warna. Beberapa petugas keamanan saling berpandangan. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi perempuan berpakaian hijau itu. Senyumnya perlahan memudar. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Karena ternyata, perubahan di Laut Selatan itu bukan sekadar fenomena alam. Dan seseorang di lingkaran kekuasaan Indonesia, baru saja memulai sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Langit malam di Surakarta semakin gelap ketika percakapan di halaman rumah Joko Widodo berubah dari sekadar pertemuan aneh menjadi sesuatu yang terasa jauh lebih serius. Lampu-lampu halaman memantulkan bayangan panjang dari pohon-pohon tua yang berdiri di sudut halaman, sementara udara malam terasa semakin dingin, membawa sensasi yang tidak biasa bagi kota yang terletak jauh dari garis pantai. Aroma asin laut masih samar terasa, seolah angin dari selatan membawa pesan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu meteorologi. Para petugas keamanan mulai menyadari bahwa situasi ini tidak lagi bisa diperlakukan seperti kunjungan biasa. Beberapa dari mereka berdiri lebih tegang, memperhatikan setiap gerakan perempuan berpakaian hijau yang kini menjadi pusat perhatian seluruh halaman. Sementara itu, 3 pria berjas dari mobil hitam di ujung jalan tetap berada dalam jarak yang aman, tetapi mata mereka tidak pernah lepas dari sosok tersebut. Perempuan yang diakini oleh sebagian orang sebagai Nyi Roro Kidul berdiri tenang, namun ekspresinya kini berubah jauh lebih serius dibanding saat pertama kali tiba. Tatapannya bergerak perlahan dari wajah Joko Widodo ke arah pria berjas yang baru saja menyampaikan laporan intelijen mengenai perubahan warna laut di selatan Jawa Tengah. Keheningan yang muncul setelah laporan itu terasa berat. Selama beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan diterpa angin malam. Bagi sebagian besar orang yang hadir di sana, berita tentang perubahan warna laut mungkin terdengar seperti fenomena alam biasa. Namun bagi orang-orang yang berada dalam lingkaran pengambilan keputusan negara, setiap perubahan di wilayah selatan Jawa sering dipantau dengan tingkat kewaspadaan yang berbeda. Laut Selatan bukan hanya wilayah geografis. Bagi sebagian orang, ia juga merupakan wilayah yang syarat simbol, mitos, dan sejarah panjang hubungan antara kekuasaan politik dan budaya Jawa. Pria berjas yang menyampaikan laporan itu mengeluarkan sebuah tablet dari tas kecil yang ia bawa. Layarnya menyala, memperlihatkan beberapa gambar satelit terbaru dari garis pantai selatan. Cahaya dari layar itu memantul di wajahnya yang kini tampak semakin tegang. Ia memutar layar itu ke arah Joko Widodo. Di layar terlihat citra satelit yang menunjukkan garis pantai di beberapa titik sepanjang selatan Jawa Tengah.
Air laut yang biasanya berwarna biru gelap kini tampak memiliki lapisan warna kehijauan yang tidak biasa, menyebar seperti bayangan besar yang bergerak perlahan di bawah permukaan laut. Fenomena itu baru terdeteksi beberapa jam sebelumnya oleh Sistem Pemantauan Maritim Nasional. Para ilmuwan awalnya menduga itu hanyalah fenomena plankton atau ganggang laut yang berkembang secara tiba-tiba. Namun analisis awal menunjukkan sesuatu yang tidak cocok dengan pola alam biasa. Lapisan warna itu muncul hampir serempak di beberapa titik yang berjauhan. Dan yang lebih aneh lagi, pola penyebarannya mengikuti garis tertentu yang membentuk pola hampir melingkar, seolah sesuatu di dasar laut sedang bergerak. Di halaman rumah itu, perempuan berpakaian hijau menatap layar tersebut tanpa berkedip. Cahaya tablet memantulkan kilau tipis di matanya, membuat ekspresinya terlihat semakin misterius. Ia menghela napas perlahan. Gerakan kecil itu tampak sederhana, tetapi membuat bulu kuduk beberapa orang di sekitar halaman meremang tanpa alasan jelas. "Sudah dimulai," katanya pelan. Kalimat itu diucapkan hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat semua orang yang berdiri di sekitar gerbang saling berpandangan. Joko Widodo tetap berdiri tenang, tetapi garis wajahnya kini menunjukkan bahwa ia memahami situasi ini tidak sesederhana yang terlihat. Dalam dunia politik, banyak keputusan besar diambil dalam ruang rapat yang sunyi, jauh dari kamera dan publik. Namun ada kalanya keputusan yang diambil manusia memiliki konsekuensi yang melampaui ruang rapat itu sendiri. Pria berjas dari mobil hitam kembali berbicara dengan suara yang lebih rendah. "Kami juga menerima laporan lain dari unit intelijen maritim," katanya. "Ada aktivitas yang tidak biasa di salah satu fasilitas penelitian bawah laut yang selama ini dirahasiakan." Beberapa petugas keamanan tampak bingung mendengar informasi tersebut. Fasilitas penelitian bawah laut adalah proyek yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar pejabat pemerintah. Proyek itu dijalankan secara diam-diam selama bertahun-tahun oleh kelompok kecil ilmuwan dan pejabat keamanan nasional. Tujuannya adalah mempelajari potensi energi geotermal laut dalam di sepanjang palung selatan Jawa. Namun laporan terbaru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Beberapa jam sebelum air laut berubah warna, fasilitas penelitian itu kehilangan kontak dengan pusat kendali. Sinyal terakhir yang dikirim dari bawah laut hanya berisi satu pesan pendek yang sangat aneh. Pria berjas itu menelan ludah sebelum mengatakannya. Pesan terakhir mereka hanya dua kata. Semua orang di halaman itu menunggu. Angin malam kembali berhembus. Daun-daun pohon bergetar pelan. Pria itu akhirnya melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Mereka menulis, "Dia bangun." Kalimat itu menggantung di udara malam. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang bergerak. Namun yang paling mengejutkan bukanlah pesan tersebut. Yang paling mengejutkan adalah reaksi perempuan berpakaian hijau itu. Karena ketika kata-kata itu diucapkan, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah Joko Widodo, ekspresinya menunjukkan sesuatu yang sangat jarang terlihat pada sosok yang selama ini dianggap legenda. Ketakutan. Ia menatap langsung ke arah selatan, ke arah laut yang tidak terlihat dari kota Surakarta. Lalu ia berkata dengan suara yang jauh lebih serius dari sebelumnya. "Kalau mereka benar-benar membangunkannya." Ia berhenti sejenak. Mata semua orang kini tertuju padanya. Kemudian ia melanjutkan kalimatnya dengan nada yang membuat suasana malam itu terasa semakin mencekam. "Maka bukan hanya politik Indonesia yang akan berubah." Angin malam tiba-tiba bertiup jauh lebih kencang. Lampu halaman bergetar pelan. Dan jauh di selatan Jawa Tengah, di bawah permukaan laut yang gelap, sesuatu yang telah tertidur selama berabad-abad, perlahan mulai bergerak. Malam semakin larut di Surakarta. Namun tidak seorang pun di halaman rumah Joko Widodo merasakan kantuk. Udara terasa semakin berat, seolah peristiwa yang baru saja terungkap membawa tekanan tak terlihat yang menekan seluruh suasana. Lampu-lampu halaman masih menyala terang, tetapi cahaya itu kini justru memperjelas kegelisahan yang mulai muncul di wajah para petugas keamanan dan para pria berjas yang berdiri beberapa meter dari gerbang. Laporan intelijen mengenai perubahan warna laut selatan dan pesan misterius dari fasilitas penelitian bawah laut telah mengubah arah malam itu sepenuhnya. Apa yang awalnya terlihat seperti kedatangan tamu aneh kini berubah menjadi situasi yang berpotensi menyentuh keamanan nasional. Salah satu pria dari mobil hitam itu melangkah mendekat lagi, kini berbicara lebih serius. Ia bukan sekadar pejabat biasa.
Selama bertahun-tahun ia berada di lingkaran kecil pengambil keputusan strategis negara, menangani informasi yang bahkan tidak pernah sampai ke meja publik. Di tangannya masih terdapat tablet dengan peta satelit yang terus diperbarui oleh Pusat Pemantauan Nasional. Garis pantai selatan Jawa Tengah kini terlihat semakin jelas dipenuhi warna kehijauan yang tidak wajar. Pola itu bergerak perlahan, seperti gelombang besar yang menyebar di bawah permukaan laut. Fenomena itu tidak mengikuti arus laut normal, tidak mengikuti pola pasang surut. Dan yang paling aneh, pusat pergerakan warna tersebut berada tepat di atas lokasi fasilitas penelitian bawah laut yang disebutkan sebelumnya. Selama bertahun-tahun fasilitas itu dirancang untuk tujuan ilmiah, mempelajari energi panas bumi yang berada di kedalaman Laut Selatan Jawa. Proyek tersebut dijaga kerahasiaannya karena potensi energinya yang sangat besar, sesuatu yang bisa mengubah peta ekonomi nasional jika berhasil dikembangkan. Namun proyek sebesar itu tentu tidak berjalan tanpa kepentingan politik. Beberapa elit kekuasaan melihatnya sebagai sumber energi masa depan. Yang lain melihatnya sebagai alat pengaruh geopolitik. Dan sebagian kecil orang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Perempuan berpakaian hijau yang diakini sebagai Nyi Roro Kidul masih berdiri di depan gerbang. Kini wajahnya tidak lagi menunjukkan ketenangan misterius seperti saat pertama datang. Ada ketegangan nyata di matanya, seolah ia sedang menyaksikan sesuatu yang sudah lama ia khawatirkan akhirnya terjadi. Ia menatap layar tablet yang menampilkan citra Laut Selatan itu dengan perhatian penuh. "Berapa lama sejak fasilitas itu kehilangan kontak?" tanyanya pelan. Salah satu pria berjas menjawab cepat. 4 jam. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tim ilmuwan di sana mencoba melakukan pengeboran baru beberapa jam sebelum sinyal hilang. Kata-kata itu membuat ekspresi perempuan itu semakin serius. Dalam sejarah panjang wilayah selatan Jawa, laut itu selalu dianggap berbeda. Ombaknya yang besar, arusnya yang kuat, dan kedalamannya yang ekstrim telah lama menjadi bahan penelitian para ilmuwan. Namun jauh sebelum ilmu pengetahuan modern datang, masyarakat Jawa sudah memiliki cerita lain tentang laut itu. Cerita tentang sesuatu yang hidup di bawah permukaannya. Cerita tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Cerita yang selama ini dianggap sekadar legenda. Perempuan itu mengangkat pandangannya dari layar. Matanya kini tertuju langsung ke arah Joko Widodo. "Ada hal-hal yang tidak boleh dibangunkan," katanya perlahan. Kalimat itu membuat beberapa orang di halaman tersebut menelan ludah. Bagi sebagian orang, pernyataan seperti itu mungkin terdengar seperti mitos. Namun dalam dunia politik, simbol dan kepercayaan seringkali memiliki kekuatan yang tidak kalah besar dibandingkan fakta ilmiah. Pria berjas dari mobil hitam itu tampak ragu sejenak sebelum melanjutkan laporan berikutnya. "Kami juga menerima pesan darurat lain," katanya. Ia membuka file baru di tablet tersebut. Kali ini bukan gambar satelit yang muncul di layar, melainkan rekaman video pendek dari kamera internal fasilitas penelitian bawah laut. Rekaman itu buram, tampaknya diambil dalam kondisi darurat. Cahaya lampu laboratorium berkelip tidak stabil. Beberapa ilmuwan terlihat berlari di lorong sempit fasilitas tersebut. Suara alarm terdengar keras di latar belakang. Rekaman itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun ada satu momen yang membuat semua orang yang melihatnya terdiam. Di akhir rekaman, kamera secara tidak sengaja mengarah ke jendela observasi besar yang menghadap langsung ke laut dalam. Di balik kaca tebal itu, terlihat bayangan besar bergerak perlahan dalam kegelapan laut. Bayangan itu terlalu besar untuk menjadi ikan, terlalu lambat untuk menjadi arus, dan bentuknya tidak sepenuhnya jelas. Namun yang paling membuat suasana di halaman rumah itu berubah adalah reaksi perempuan berbaju hijau tersebut. Ia tidak terlihat terkejut. Ia terlihat mengenali sesuatu. Perempuan itu menutup matanya sebentar, seperti seseorang yang sedang mencoba menerima kenyataan yang telah lama ia takutkan. Ketika ia membuka matanya kembali, suaranya terdengar jauh lebih berat. Mereka tidak hanya menemukan sumber energi. Ia berhenti sejenak. Semua orang menunggu kelanjutan kalimatnya. Lalu ia berkata dengan nada yang membuat udara malam terasa semakin dingin. "Mereka menemukan gerbangnya." Kata-kata itu membuat salah satu pria berjas langsung mengangkat kepala dengan cepat. "Gerbang apa?" Namun perempuan itu tidak menjawab. Ia justru menoleh ke arah selatan,
ke arah laut yang jaraknya ratusan kilometer dari Surakarta. Angin malam kembali bertiup. Daun-daun pohon berdesir keras. Dan pada saat yang hampir bersamaan, tablet di tangan pria berjas itu tiba-tiba berbunyi. Sebuah notifikasi darurat baru muncul dari Pusat Pemantauan Maritim Nasional. Ia membuka laporan tersebut. Matanya langsung membesar. Karena laporan itu bukan lagi sekadar perubahan warna laut. Di layar tablet kini muncul citra satelit terbaru. Dan di tengah perairan selatan Jawa Tengah, permukaan laut tiba-tiba membentuk lingkaran raksasa yang terus melebar. Seolah sesuatu yang sangat besar sedang naik dari dasar laut menuju permukaan. Di halaman rumah itu, tidak ada seorang pun yang berbicara. Namun perempuan berpakaian hijau itu akhirnya berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sudah terlambat. Dan pada detik berikutnya, lampu-lampu di seluruh kawasan rumah Joko Widodo tiba-tiba padam. Gelap tiba-tiba menyelimuti halaman rumah Joko Widodo di Surakarta. Lampu yang beberapa detik sebelumnya masih menyala terang kini padam total, meninggalkan hanya cahaya samar dari langit malam yang tertutup awan tipis. Para petugas keamanan langsung bergerak refleks, sebagian meraih senter taktis, sebagian lain mengaktifkan radio komunikasi mereka. Namun yang paling mencolok bukanlah padamnya listrik itu sendiri, melainkan keheningan aneh yang tiba-tiba muncul setelahnya, seolah seluruh lingkungan di sekitar rumah tersebut menahan napas. Beberapa senter menyala hampir bersamaan, memotong kegelapan dengan berkas cahaya tajam yang bergerak ke berbagai arah. Cahaya-cahaya itu akhirnya berhenti pada satu titik yang sama, sosok perempuan berbaju hijau yang masih berdiri tenang di depan gerbang. Nyi Roro Kidul tampak tidak terpengaruh oleh perubahan mendadak tersebut. Kebaya hijau yang ia kenakan bergerak perlahan diterpa angin malam, sementara ekspresinya tetap serius, bahkan lebih tegang dari sebelumnya. Di sisi lain halaman, salah satu pria berjas dari mobil hitam masih memegang tablet yang kini menjadi satu-satunya sumber cahaya tambahan. Layar perangkat itu menampilkan data satelit yang terus diperbarui secara otomatis dari Pusat Pemantauan Maritim Nasional. Lingkaran besar di Laut Selatan Jawa Tengah yang sebelumnya hanya tampak samar kini terlihat semakin jelas dan semakin besar, seperti pusaran raksasa yang perlahan membuka jalan bagi sesuatu yang bergerak dari kedalaman laut menuju permukaan. Angin malam semakin kencang. Dedaunan pohon di halaman berdesir keras, menciptakan suara seperti bisikan panjang yang bergema di antara tembok rumah. Beberapa petugas keamanan mencoba menghubungi jaringan listrik setempat melalui radio, namun sinyal mereka tidak stabil. Salah satu dari mereka bahkan melaporkan bahwa bukan hanya rumah ini yang kehilangan listrik. Beberapa blok di sekitar kawasan tersebut juga mengalami pemadaman yang sama secara tiba-tiba. Di tengah kegelapan itu, Joko Widodo tetap berdiri di tempatnya dengan sikap tenang, meskipun situasi semakin sulit dipahami. Ia memandang perempuan berpakaian hijau itu dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia sedang mencoba menghubungkan semua potongan peristiwa yang terjadi malam ini, kedatangan tamu misterius, laporan intelijen Laut Selatan, pesan dari fasilitas penelitian, dan kini fenomena aneh yang terjadi hampir bersamaan. Perempuan itu akhirnya melangkah satu langkah ke dalam halaman. Gerakannya pelan, tetapi membuat beberapa petugas keamanan secara naluriah mengangkat senter mereka lebih tinggi. Cahaya putih dari senter-senter itu memantul di wajahnya, memperlihatkan ekspresi yang kini dipenuhi kekhawatiran mendalam. Ia memandang langsung ke arah Joko Widodo, lalu berkata dengan suara yang rendah namun jelas, "Mereka menggali terlalu dalam." Kalimat itu menggantung di udara malam yang dingin. Pria berjas yang memegang tablet menatap layar dengan cepat, seolah berharap menemukan penjelasan rasional yang bisa menenangkan situasi. Namun data yang muncul justru semakin membingungkan. Sensor seismik di sepanjang selatan Jawa mulai mencatat getaran kecil yang tidak sesuai dengan pola gempa bumi biasa. Getaran itu datang dari satu titik yang sama, tepat di lokasi fasilitas penelitian bawah laut yang sebelumnya dilaporkan kehilangan kontak. Beberapa detik kemudian, tablet itu kembali berbunyi. Notifikasi baru muncul dari pusat pemantauan. Kali ini bukan hanya citra satelit, melainkan rekaman audio pendek yang berhasil dikirim dari fasilitas tersebut beberapa detik sebelum sistem komunikasi mereka benar-benar mati. Pria berjas itu memutar rekaman tersebut. Suara statis memenuhi udara selama beberapa detik, diikuti suara napas berat seseorang yang tampak panik. Lalu terdengar suara ilmuwan yang berusaha berbicara di tengah kekacauan. "Kami melihat sesuatu di luar jendela observasi."
Suara alarm terdengar semakin keras di latar belakang. Kemudian suara itu melanjutkan dengan nada yang penuh ketakutan. Itu bukan makhluk laut. Rekaman itu berhenti mendadak. Namun satu suara lain sempat rekam sebelum sinyal benar-benar terputus. Suara dentuman berat, seperti sesuatu yang sangat besar, menghantam dinding kaca observasi dari luar. Di halaman rumah itu, semua orang terdiam. Tidak ada yang mengatakan apapun selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu perempuan berbaju hijau itu menutup matanya sebentar, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Ketika ia membuka matanya kembali, suaranya terdengar jauh lebih tegas. Mereka tidak membangunkan makhluk. Ia berhenti sejenak. Tatapannya mengarah jauh ke selatan. Kemudian ia melanjutkan dengan kalimat yang membuat udara malam terasa semakin berat. Mereka membuka pintu. Angin tiba-tiba bertiup jauh lebih kuat. Beberapa detik kemudian, radio komunikasi salah satu petugas keamanan mendadak berbunyi keras. Sebuah laporan darurat masuk dari Pusat Komando Nasional. Suara di radio terdengar sangat tegang. Semua unit diminta siaga penuh. Kami baru saja menerima citra satelit terbaru. Petugas itu menekan tombol radio dengan tangan sedikit gemetar. Apa yang terjadi? Suara dari radio menjawab dengan nada yang hampir tidak percaya. Permukaan laut di selatan Jawa Tengah baru saja terbelah. Keheningan kembali menyelimuti halaman rumah itu. Namun yang membuat semua orang merinding adalah satu hal. Perempuan berpakaian hijau itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya memandang ke arah selatan dengan ekspresi yang penuh kesedihan. Lalu ia berkata pelan, "Dia akhirnya keluar." Langit di atas Surakarta malam itu terasa berbeda dari biasanya. Awan-awan gelap yang menggantung rendah bergerak perlahan seperti arus yang tidak terlihat, menutup cahaya bulan yang seharusnya menerangi kota setelah perayaan Idul Fitri. Di halaman rumah Joko Widodo, semua orang masih berdiri dalam ketegangan yang sulit dijelaskan oleh logika politik maupun keamanan negara. Kalimat yang baru saja diucapkan perempuan berbaju hijau itu, bahwa sesuatu akhirnya keluar dari Laut Selatan, masih menggema di pikiran mereka. Tablet di tangan pria berjas kembali menampilkan citra satelit terbaru dari wilayah selatan Jawa Tengah. Lingkaran besar di permukaan laut yang sebelumnya terlihat seperti pusaran kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Air laut tampak terbelah seperti dinding raksasa yang membuka jalur menuju kedalaman. Para analis di Pusat Pemantauan Nasional mencoba menjelaskan fenomena itu sebagai aktivitas geologi ekstrim, namun data yang masuk tidak cocok dengan pola letusan bawah laut atau gempa tektonik. Di layar tablet itu juga terlihat kapal-kapal patroli maritim yang berada ratusan kilometer dari lokasi tersebut mulai bergerak menjauh dengan cepat. Mereka menerima peringatan darurat untuk tidak mendekati wilayah itu. Sensor tekanan laut menunjukkan perubahan drastis yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sistem pemantauan nasional. Di halaman rumah itu, perempuan yang diakini sebagai Nyi Roro Kidul berdiri diam dengan wajah yang kini terlihat lebih berat dari sebelumnya. Ia menatap jauh ke arah selatan seolah dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia biasa. Angin malam yang semakin kencang membuat rambut panjangnya bergerak perlahan, tetapi tubuhnya tetap tegak tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Joko Widodo akhirnya melangkah lebih dekat. Suaranya tetap tenang meskipun situasi semakin tidak masuk akal. Apa sebenarnya yang keluar dari laut itu? Pertanyaan itu sederhana, tetapi tidak ada satupun orang di halaman tersebut yang benar-benar siap mendengar jawabannya. Perempuan itu menutup matanya sebentar, seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu dari masa yang sangat jauh. Ketika ia membuka matanya kembali, ekspresinya menunjukkan kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang menyaksikan sejarah lama terulang kembali. "Bukan makhluk," katanya pelan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Melainkan penjaga." Beberapa pria berjas saling berpandangan dengan ekspresi bingung. Bagi mereka yang terbiasa berpikir dalam kerangka intelijen dan geopolitik, kata "penjaga" terdengar lebih seperti metafora daripada sesuatu yang nyata. Namun perempuan itu tampaknya tidak sedang berbicara dalam bahasa simbol. Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri di tanah Jawa, wilayah Laut Selatan sudah dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua. Banyak kisah kuno menyebutkan adanya penjaga yang ditempatkan untuk memastikan batas itu tidak pernah dilanggar. Selama ratusan tahun, batas itu tetap tertutup.
Namun proyek penelitian bawah laut yang dilakukan manusia beberapa bulan terakhir telah menggali terlalu dalam, menembus lapisan batuan purba yang selama ini menutup sesuatu di dasar palung selatan Jawa. Pria berjas yang memegang tablet kembali melihat laporan terbaru yang masuk. Kali ini bukan hanya data laut yang berubah. Sistem satelit nasional juga mencatat peningkatan energi elektromagnetik yang sangat kuat di sekitar lokasi pusaran laut tersebut. Fenomena itu begitu besar hingga mengganggu beberapa sistem komunikasi di wilayah selatan Pulau Jawa. Di radio komunikasi petugas keamanan, laporan lain mulai masuk dari berbagai wilayah. Beberapa nelayan di pantai selatan melaporkan ombak yang tiba-tiba menjadi sangat tenang, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di Laut Selatan yang terkenal ganas. Laut yang biasanya bergemuruh kini justru terasa diam. Terlalu diam. Perempuan berbaju hijau itu perlahan menarik napas panjang. Ketika penjaga itu bangun, katanya pelan, ia tidak datang untuk menyerang. Ia menoleh kembali ke arah Joko Widodo, tapi untuk memastikan siapa yang berani membuka gerbang. Kalimat itu membuat suasana halaman rumah kembali hening. Namun pada saat yang hampir bersamaan, tablet di tangan pria berjas tiba-tiba memunculkan peringatan baru dari Pusat Pemantauan Nasional. Ia membaca laporan itu dengan cepat. Wajahnya langsung berubah pucat, karena laporan tersebut menyebutkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada fenomena laut. Salah satu satelit pengamatan berhasil menangkap gambar pertama dari objek yang muncul di tengah pusaran Laut Selatan. Objek itu sangat besar. Terlalu besar untuk menjadi kapal. Terlalu simetris untuk menjadi formasi batu alam. Pria itu perlahan memutar layar tablet agar bisa dilihat oleh semua orang di halaman rumah itu. Di layar terlihat siluet raksasa yang baru saja muncul dari permukaan laut. Dan bentuknya bukan makhluk, melainkan sesuatu yang terlihat seperti gerbang batu raksasa yang berdiri tegak di tengah lautan. Sementara perempuan berpakaian hijau itu hanya menatap gambar tersebut dengan wajah yang semakin serius. Karena ia tahu satu hal yang belum diketahui siapapun di halaman rumah itu. Gerbang itu tidak pernah seharusnya muncul ke permukaan dunia manusia. Udara malam di Surakarta terasa semakin berat ketika gambar dari satelit itu masih terpampang di layar tablet yang dipegang salah satu pria berjas. Cahaya redup dari perangkat itu menerangi wajah orang-orang yang berdiri di halaman rumah Joko Widodo, memperlihatkan ekspresi yang kini dipenuhi campuran kebingungan, ketegangan, dan rasa tidak percaya. Siluet yang terlihat di tengah lautan selatan Jawa Tengah bukanlah makhluk hidup, bukan pula fenomena alam yang bisa dijelaskan oleh geologi atau oseanografi. Ia tampak seperti struktur batu raksasa yang berdiri tegak di tengah air, membentuk lengkungan besar seperti pintu kuno yang muncul dari kedalaman laut. Bagi para ilmuwan yang melihat gambar itu di Pusat Pemantauan Nasional, struktur tersebut segera menjadi teka-teki besar. Tidak ada catatan geologi yang menunjukkan adanya formasi batu seperti itu di wilayah tersebut. Tidak ada pula penelitian sebelumnya yang menyebutkan adanya struktur buatan manusia di dasar palung laut selatan Jawa. Namun bagi perempuan yang berdiri di halaman rumah itu, sosok yang diakini sebagai Nyi Roro Kidul, pemandangan itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya asing. Matanya menatap layar tablet dengan kesedihan yang dalam, seperti seseorang yang menyaksikan rahasia lama yang seharusnya tetap terkubur akhirnya muncul kembali ke dunia manusia. Angin malam kembali berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitar halaman berdesir keras. Di kejauhan, suara kendaraan yang lewat di jalan utama Surakarta terdengar samar, seolah dunia di luar rumah ini masih berjalan seperti biasa tanpa menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi ratusan kilometer di selatan Pulau Jawa. Salah satu pria berjas akhirnya memecah keheningan. "Apakah itu gerbang yang kau maksud?" tanyanya dengan suara rendah. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia memandang langit malam sebentar, lalu kembali menatap layar tablet. "Gerbang itu sudah ada jauh sebelum manusia membangun kerajaan di tanah ini," katanya pelan. Ia menjelaskan bahwa dalam kisah-kisah kuno yang hanya diketahui oleh sedikit orang, Laut Selatan bukan hanya wilayah perairan biasa. Ia dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan wilayah yang jauh lebih tua, tempat di mana kekuatan-kekuatan kuno pernah dikurung agar tidak bercampur dengan dunia manusia. Selama berabad-abad, gerbang itu tetap tertutup. Namun penelitian bawah laut yang dilakukan manusia telah menggali terlalu dalam, menembus lapisan batu yang selama ini menjaga struktur tersebut tetap terkubur di dasar palung laut. Dengan terbukanya lapisan itu, tekanan geologis dan energi yang tersimpan selama ratusan tahun mulai dilepaskan.
Dan kini gerbang tersebut muncul kembali ke permukaan. Pria berjas yang memegang tablet kembali menerima laporan baru dari Pusat Pemantauan Nasional. Para ilmuwan kini mencoba menganalisis komposisi struktur tersebut melalui sensor jarak jauh. Namun hasil awal analisis justru membuat mereka semakin bingung. Material yang menyusun gerbang itu tidak sepenuhnya cocok dengan batuan alami yang biasa ditemukan di dasar laut. Ia tampak seperti campuran batu vulkanik dan sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi oleh database geologi modern. Seolah struktur itu tidak sepenuhnya berasal dari proses alam. Di halaman rumah itu, Joko Widodo tetap berdiri dengan sikap tenang, meskipun situasi yang ia dengar malam ini berada jauh di luar kerangka politik yang biasa ia hadapi. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu membuat semua orang kembali menatap perempuan berpakaian hijau tersebut. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. Penjaga itu tidak datang untuk menghancurkan dunia manusia, katanya. Tapi ia akan mencari tahu siapa yang membuka gerbang. Beberapa detik keheningan kembali berlalu. Namun tiba-tiba tablet di tangan pria berjas itu kembali berbunyi keras. Sebuah laporan darurat baru masuk dari Pusat Pemantauan Satelit. Ia membuka laporan itu dengan cepat. Dan wajahnya langsung berubah pucat. Karena satelit terbaru yang mengamati wilayah laut selatan Jawa Tengah baru saja mengirimkan gambar tambahan dari lokasi gerbang batu tersebut. Gambar itu memperlihatkan sesuatu yang baru. Di depan gerbang raksasa itu kini berdiri satu sosok besar yang sebelumnya tidak terlihat. Sosok itu tidak bergerak, namun ukurannya sangat besar. Tingginya hampir setengah dari tinggi gerbang batu tersebut. Pria berjas itu memperbesar gambar tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. Siluet itu terlihat seperti figur manusia, namun terlalu besar untuk menjadi manusia biasa. Perempuan berbaju hijau itu menatap layar tersebut tanpa berkedip. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Karena ia akhirnya menyadari sesuatu yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Penjaga itu ternyata tidak datang sendirian. Dan seseorang sudah lebih dulu menunggunya di depan gerbang. Malam di Surakarta terasa semakin sunyi ketika gambar satelit terakhir masih terpampang di layar tablet. Di halaman rumah Joko Widodo, tidak ada seorang pun yang berbicara selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Semua mata tertuju pada siluet raksasa yang kini berdiri di depan gerbang batu di tengah laut selatan Jawa Tengah. Siluet itu terlihat seperti sosok manusia. Namun ukurannya terlalu besar untuk disebut manusia biasa. Tingginya menjulang hampir setengah dari tinggi gerbang batu raksasa yang baru saja muncul dari dasar laut. Bentuk tubuhnya terlihat tegak dan simetris, seperti seseorang yang berdiri dengan sengaja di depan gerbang tersebut. Para analis di Pusat Pemantauan Nasional mencoba memperbesar gambar satelit itu berkali-kali. Mereka mencoba membersihkan noise visual, meningkatkan kontras, dan menjalankan berbagai algoritma identifikasi objek. Namun hasilnya tetap sama. Sosok itu tidak dapat diidentifikasi sebagai kapal, patung, atau struktur buatan manusia yang pernah tercatat dalam sistem database global. Ia tampak seperti sesuatu yang memang sedang berdiri di sana. Di halaman rumah itu, perempuan yang diakini sebagai Nyi Roro Kidul menatap layar tablet dengan ekspresi yang sangat serius. Untuk pertama kalinya sejak ia datang malam itu, wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam, seolah rahasia besar yang selama ini ia jaga akhirnya terungkap di depan dunia manusia. Angin malam masih bertiup kencang di sekitar halaman. Dedaunan pohon bergetar pelan, menciptakan suara seperti bisikan panjang di antara tembok rumah. Akhirnya perempuan itu berbicara dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Itu bukan penjaga. Beberapa orang langsung menoleh padanya. Salah satu pria berjas mengerutkan kening. Kalau begitu siapa? Perempuan itu menutup matanya sebentar sebelum menjawab, seperti seseorang yang sedang mengingat sesuatu dari masa yang sangat lama. Dia, manusia. Kalimat itu membuat semua orang di halaman rumah itu terdiam. Tablet kembali memperbesar gambar satelit tersebut. Dengan resolusi yang sedikit lebih jelas, bentuk siluet itu mulai terlihat lebih detail. Sosok tersebut tampak mengenakan sesuatu yang menyerupai jubah panjang yang tertiup angin laut. Namun yang paling mengejutkan adalah posisi berdirinya. Ia berdiri menghadap langsung ke arah gerbang batu raksasa itu. Seolah ia memang sudah menunggu di sana. Perempuan berbaju hijau itu
akhirnya menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui oleh publik maupun sebagian besar elit kekuasaan. Berabad-abad lalu, sebelum kerajaan besar berdiri di tanah Jawa, para penjaga laut selatan pernah membuat kesepakatan dengan manusia. Kesepakatan itu dibuat untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan wilayah laut yang menyimpan kekuatan purba. Gerbang batu itu dibangun bukan untuk membuka jalan, melainkan untuk menutup sesuatu. Dan selama ratusan tahun, gerbang itu tetap terkunci di dasar laut. Namun sejarah juga mencatat bahwa selalu ada manusia yang mencoba mencarinya. Manusia yang percaya bahwa di balik gerbang itu terdapat kekuatan yang dapat mengubah dunia. Penelitian bawah laut yang dilakukan manusia modern tanpa sengaja telah menemukan lokasi gerbang tersebut. Namun seseorang di lingkaran kekuasaan ternyata telah mengetahui keberadaannya jauh lebih lama. Seseorang yang diam-diam memanfaatkan proyek penelitian itu sebagai cara untuk membuka gerbang tersebut. Di halaman rumah Joko Widodo, pria berjas yang memegang tablet menelan ludah ketika menyadari arah pembicaraan itu. Jadi, seseorang memang sengaja membuka gerbang itu. Perempuan itu mengangguk pelan. Matanya masih menatap gambar satelit tersebut. Seseorang yang percaya bahwa ia bisa mengendalikan apa yang ada di baliknya. Pada saat yang sama, Pusat Pemantauan Nasional kembali mengirimkan gambar terbaru dari lokasi Laut Selatan Jawa Tengah. Kini kamera satelit berhasil menangkap sudut yang lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya, wajah sosok yang berdiri di depan gerbang batu itu mulai terlihat. Ketika gambar itu muncul di layar tablet, semua orang di halaman rumah itu langsung membeku. Karena wajah itu bukan wajah asing. Itu adalah wajah seseorang yang sangat dikenal dalam dunia politik Indonesia. Seseorang yang selama ini dianggap sebagai tokoh yang berada jauh dari lokasi kejadian. Namun kini ia berdiri sendirian di depan gerbang laut purba itu. Perempuan berbaju hijau itu menatap layar tersebut dengan napas berat. Dia akhirnya melakukannya. Di halaman rumah itu, Joko Widodo memandang layar tablet tanpa berkata apapun. Malam Lebaran yang seharusnya dipenuhi kedamaian kini berubah menjadi awal dari rahasia terbesar yang pernah muncul dari Laut Selatan. Namun beberapa detik kemudian, laporan terakhir dari satelit kembali masuk. Gerbang batu raksasa itu perlahan mulai bersinar dengan cahaya hijau samar. Air laut di sekitarnya bergetar seperti sedang menahan sesuatu yang sangat besar. Dan sosok manusia yang berdiri di depan gerbang itu perlahan mengangkat tangannya ke arah struktur batu tersebut. Seolah ia sedang mencoba membukanya sepenuhnya. Perempuan berbaju hijau itu akhirnya berbisik pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh angin malam. Jika gerbang itu benar-benar terbuka, ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah selatan. Maka bukan hanya sejarah yang akan berubah. Di layar tablet, cahaya dari gerbang batu itu semakin terang. Dan tepat sebelum sinyal satelit terputus, terlihat sesuatu bergerak dari dalam gerbang tersebut. Sesuatu yang selama ratusan tahun tidak pernah menyentuh dunia manusia. Malam di Surakarta kembali sunyi. Namun semua orang di halaman rumah itu tahu satu hal. Rahasia yang tersembunyi di Laut Selatan akhirnya telah terbuka. Dan dunia manusia mungkin tidak akan pernah sama lagi.